Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan, kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita diberi umur yang panjang ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana ya perilaku beliau ya komunikasi beliau terhadap keluarganya itu patut kita tiru ya agar mewujudkan interaksi dalam berkeluarga yang Islam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sekalian. Hari ini ya launching ya bedah buku ya yang berjudul The Model Wonderful Couple ya. Nah, insya Allah kita akan mengundang penulisnya ya. Ada dua orang yaitu Ustadz Nopri Hermani ya dengan istri beliau Ibu Tin Rahmawati ya. Insya Allah akan share ilmu kaitannya dengan buku ini. Ya. Nah, ini penting, mohon siapkan kertas untuk mencatat ya, nanti juga ada sesi tanya jawabnya bagi teman-teman yang ada persoalan ya, problem segala macam tentang keluarga, tentang pasangan, bisa kita sharingkan di Zoom ini ya, insya Allah. Baik, saya mau sapa dulu teman-teman sekalian ya, yang paling jauh dari mana ini? Sambil menunggu pemateri, yuk yang paling jauh. Jawa Timur, Mojokerto, Masya Allah, Barakallah, Ibu Vivin Indriani ya, dari Jawa Timur. Dari Padang, oh ada yang lebih jauh lagi ya, dari Padang, Pariaman ya, lebih jauh daripada Jawa Timur ya. Ada yang lain lagi? Oke, insya Allah ini nanti ya bedah buku beliau Ustadz Nopri ya akan memaparkan materi kaitannya dengan buku beliau. Ya, ini buku terbaru loh ini ya, buku yang baru kemarin ya, launchingnya baru kemarin dan insya Allah masih anget dari penerbit ya. Jadi teman-teman sekalian nanti insya Allah silakan menyimak dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa kopi karena ini hawanya hawa ngantuk ya. Jam 1 siang disuruh ikuti bedah buku ya. Ini kan orang-orang luar biasa berarti ya. Tulungagung Jawa Timur ya, dari Ibu Azah ya. Masya Allah, barakallah. Oke, kita sapa dulu Ustadz Nopri. Assalamualaikum, apakah sudah masuk? Oke, sambil nunggu beliau. Baik, alhamdulillah. Perkenalkan ya, forum kita ini adalah SBR ya, apa itu ya? Syabab Book Review ya. Jadi insya Allah ini kajian akan rutin sebulan sekali ya, tiap Selasa awal ya. Dan insya Allah untuk bulan besok bersama guru kita Ustadz Wicondro Triyono membedah buku Syirkah. Ya, ini juga bagi para pembisnis nih, keluarga yang mungkin ya notabene mereka juga pembisnis ya. Ini menjadi penting untuk kita ikuti. Ya. Baik, SBR ini ya, atau Syabab Book Review ya, ini rencana kami akan konsisten untuk membedah ya buku-buku para syabab ya, para guru-guru kita ya, para senior kita ya, untuk kemudian bertujuan agar kita upgrade sakofah kita ini ya, keislaman kita ya. Kenapa? Karena dengan kelas ini insya Allah ya, yang kita harapkan ke depannya ya, itu kita menjadi insan yang punya pemikiran yang lurus dan juga mustanir ya. Kenapa? Karena setiap ilmu yang kita terima dan itu bagus ya, kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita insya Allah.
yang mungkin ya sudah berkeluarga, ada masalah, ya harapannya juga bisa selesai gitu ya, dengan cara-cara yang Islami. Kadangkala kan cara-cara kita itu kadang jauh dari kata Islam ya. Oke lah selesai, tapi penyelesaiannya itu bukan penyelesaian sebagaimana Rasulullah menyelesaikan masalah ya dalam hal keluarga. Ya. Padahal kalau ini kita selesaikan ya dengan cara yang sesuai dengan syarak ya insya Allah tidak hanya sekedar kemudian hasilnya bagus, tapi juga insya Allah ini memuaskan akal gitu ya. Kenapa? Karena sumber solusi itu dari Islam itu sendiri gitu ya. Baik, acara ini sekaligus perdana ya launching ya kelas SDR ya Syabab Book Review ya di mana insya Allah ya kita istiqomahkan untuk selalu ya mengundang para pembicara ya penulis untuk membedah bukunya di forum kita ini SPR ini ya insya Allah. Baik, sepertinya pemateri kita sudah masuk. Assalamualaikum Ustadz Nopriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sabab Book Review. Jadi bedah buku sabab. Sabab ini berarti para pemuda. Pemuda itu berarti usianya sampai 40 tahun. Betul Ustadz. Berarti saya di sudah nggak pemuda lagi berarti. Sudah 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 November ini udah 50 tahun. Masya Ya. Allah. Nah, Barakallah. jadi memang ini sudah pasca pemuda. Tapi tidak apa-apa ini karena kita memulai ya di acara segar yang pertama nih ya. Satu honor ya. Betul. Oke. Nah, eh, saya bergembira, kami ya bergembira bisa berjumpa dengan para apa ini nyebutnya apa ini? Para pasangan mungkin ya. Ya, mungkin dibalik Eh, Komunitas SBR mungkin ya. Iya. Ya para peserta aja lah, para gampang seperti peserta. itu ya. Para peserta bisa berjumpa pada hari ini membedah buku kami yang baru nih masih Grace ya, Masya kelihatan Allah. ya. Nah ini The Model for Wonderful Couple. Nah, bagaimana membedahnya? Mungkin kita ingin tunjukkan slide saja deh, biar enak. Ya, Ya bisa. izin. Tapi sebelumnya dulu, biar kita bisa lebih pas nih menyampaikannya. Ini pesertanya coba raise hand ya, yang sudah menikah. Nah, Yang sudah menikah silakan resen. ini kan ada 49 pesertanya ya. Nanti materinya kalau tidak raise hand, ya masih yang muda-muda nih. Ya. Kirain yang belum resen mau dicarikan Ustadz Nopri. Berarti ada 3. Izinkan kami apa namanya menampilkan slide deh biar lebih enak ya. Oh, Mas. Tidak bisa ya. Iya. Oh, udah. Yang angkat tangannya udah dilepas saja, nggak apa-apa. Oke. Pengen diakui sampai selesai Ustadz. Oh, sini. Ah. Nah, ini buku yang di hadapan yang akan kita bedah, The Model for Wonderful Couple. Mungkin orang bertanya-tanya, apa sih yang buku The Model itu? Ini sebenarnya buku yang keempat ya dari seri The Model. Jadi buku yang pertama kali saya buat itu judulnya adalah The Model. The Model ini sebenarnya buku pengembangan diri spiritual ideologis untuk meraih sukses pribadi, sukses peradaban. Ini bisa dikatakan kitab induknya. Buku The Model ini saya tulis waktu itu kurang lebih 7 tahun. Lebih lama dibandingkan S2 saya, lebih lama dibandingkan S3 saya. Ya. Nah, kenapa ini ditulis sangat lama? Karena saya suka buku pengembangan diri itu sejak kuliah
semester awal. Lalu kemudian sampai pada satu titik saya melihat, ya ini saya baca di buku pengembangan diri Barat Timur yang terbaik di dunia, ya. Sampai yang paling terbaik menurut saya itu bukunya Stephen Covey. Tapi kemudian ketika saya lihat buku pengembangan diri itu, ternyata malah sampai titik tertentu malah itu berbahaya. Karena buku pengembangan diri itu kan mencetak orang. Ya enggak? Pengembangan diri mencetak orang. Orang yang bagaimana? Biasanya orang sukses. Nah, orang sukses itu hidupnya justru menderita menurut penelitian Dr. Pearsall. Nah, lalu yang kedua, buku pengembangan buku pengembangan diri itu egosentris, hanya mikirin diri sendiri. Tidak ada di buku pengembangan diri itu isu tentang kemiskinan, isu tentang pemanasan global, isu tentang ketidakadilan, isu tentang kerusakan sosial, itu nggak ada. Hanya peduli pada dirinya. Nah, jadi kalau orang itu sukses, pertama dia tidak bahagia, yang kedua orang sukses itu justru biasanya daya rusaknya lebih tinggi. Ya, ini itu the model ya. Nah, maka kemudian saya berpikir begini, kalau buku pengembangan diri itu mencetak orang, maka kemudian agama, dalamnya Islam, itu juga mencetak orang, ya enggak? Cuma bahasa agama itu bahasa yang apa ya istilahnya kurang begitu accepted, diterima ya di kalangan profesional. Bahasa agama itu kan bahasanya kaku ya. Kalau orang ada kecenderungan kepada agama baru bisa menikmatinya. Tapi orang awam kan enggak. Orang awam itu kalau dikasih buku pengembangan diri biasanya malah dia senang. Nah, kemudian saya bahasakanlah materi agama ya, dalam bentuk pengembangan diri. Jadilah yang namanya buku The Model ini. Ini saya perlu jelaskan The Model karena ini penting ya. Nah, kata The Model ini sendiri itu sebenarnya merujuk kepada pertama Rasulullah, yang kedua itu adalah desain, nama desain diri. Oke, jadi ini jadi menjadi pada buku The Model nanti ya. Ya, singkat kata, buku The Model kemudian diturunkan, aplikasikan pada parenting. Ini yang saya tulis bersama istri, karena ketika kami membesarkan anak-anak, cerita detail tentang perkembangan anak-anak itu yang paling tahu Umi. Saya itu seringkali lupa ceritanya. Tapi kalau bicara konsep, itu saya. Nah, gitu begitu. Tapi intinya buku The Model for Smart Parents ini adalah kita sebagai orang tua itu mesti serius di dalam mendidik anak. Salah satu bentuk keseriusannya adalah kita punya nggak desain anak kita seperti apa yang kita inginkan. Kalau kita tidak punya bayangan tentang desain anak kita seperti apa, itu berarti kita tidak menganggap anak kita itu penting. Ya, kira-kira begitu. Nah, maka The Model for Smart Parents ini memang mengajak kepada orang tua bagaimana mendidik anak. Itu dimulai kita punya desain, setelah itu bagaimana kita mendesainnya itu kita wujudkan dengan teknik tuning namanya. Nah, teknik tuning dibahas di buku The Model. Lalu kemudian The Model for a Happy Woman. Nah, ini yang menulis istri saya. Ya, ini mungkin jelasin singkat Iya, sebelum kita masuk ke yang hijau. buku The Model for Happy Woman ini saya persembahkan buat para wanita, siapapun itu, siapa saja gitu ya. Ini sengaja bisa dibaca untuk Muslim maupun harapan saya non-Muslim ketika baca juga, ternyata dalam Islam tuh kayak gini ya, kayak gitu. Jadi di sini saya membahas. Nah, mudah-mudahan. Iya, Ya, jadi siapa tahu Mbak Islam ini langsung masuk Islam aja lah. Harapannya, ternyata menjadi wanita muslimah itu enak ya gitu. Menjadi wanita muslim itu nggak seperti yang dibayangkan atau yang dituduhkan oleh para feminis gitu ya, yang menganggap menjadi wanita dalam Islam itu tertindas dan sebagainya gitu. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa menjadi muslimah itu bisa bahagia gitu, dan bahagia itu mudah gitu. Nah, ini singkatnya seperti itu. Jadi kalau saya kasih
rangkuman sedikit. The model for a happy woman itu adalah bagaimana menjadi wanita bahagia dalam setiap peran di dalam hidupnya. Karena dalam buku The Model ini ada cerita definisi orang sukses. Orang sukses itu apa? Orang sukses itu bukan orang yang hartanya banyak, bukan tahtanya tinggi, bukan punya cinta pasangan di mana-mana, bukan. Ya, bukan juga karena terkenal. Orang sukses itu adalah orang yang ketika dia menjalani peran-peran di dalam hidupnya itu dengan benar, tertunaikan amanah yang ada di dalamnya. Nah, maka di buku The Model for a Happy Woman itu ada menjadi Peran-peran bahagia sebagai istri, istri, bahagia sebagai sebagai suami, ibu, bahagia sebagai teman, sebagai anak, sebagai anak. sebagai anggota masyarakat, termasuk sebagai pekerja gitu ya. Bagaimana di sini saya tuliskan, kan ada wanita yang bekerja, ada yang nggak bekerja, seperti itu. Kemudian bagaimana termasuk pandangan feminis saya tuliskan. Oke, kemudian terakhir, nah inilah yang kita bedah, The Model for a Wonderful Couple. Jadi, The Model for a Wonderful Couple ini, langsung saya tunjukkan deh, ya, ininya daftar isinya, kira-kira begitu. Ini sekitar 346 halaman, dimulai dari bab pertama. Jadi bisa dilihat ini apa saja. Jadi ini memang buku yang kita susun dengan membalut, istilahnya, membalut konsep-konsep yang hebat-hebat, nah, yang berat-berat itu dalam bahasa yang sederhana. Melalui apa? Balutan antara konsep itu dengan pengalaman. Jadi kita begini hidup sudah menikah udah 25 tahun ya. Kurang lebihnya hampir 25 tahun. Nah, rasa-rasanya selama 25 tahun itu banyak pengalaman berharga, terutama bagi yang belum nikah atau yang menikahnya baru saja, atau yang menikahnya punya banyak masalah. Nah, kira-kira begitu. Nah, lalu kami bayangkan gimana ya caranya membantu orang-orang yang ingin mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau di sini bukan nggak betul kelihatan ya. Ini mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, antil jannah. Nah, kira-kira begitu. Jadi orang yang belum menikah itu bagaimana mewujudkannya, bagi yang sudah menikah bagaimana menjaga, merawat cintanya hingga jannah. Nah, kira-kira begitu. Nah, secara judul mulai dari cerita khidbah, kemudian milik karena Allah, high qualified jomblo, pilihan Allah, sinyal dari langit, jangan takut menikah. Ini agak urut memang ya, memilih pasangan, walimatul urs, malam pertama. Nah, ini bagi yang sudah menikah ya. Bagi yang masih menikah dilewatin saja bagian bab 9, 10. Ini malah menjadi baru penasaran nih, Ustaz. Mohon di sana kita tuliskan bagi yang masih lama menikah lewatin deh 6 bab malah ya. 9, 10, 11 nanti ada di sini. Mohon maaf nih, ada bab 32 nih, bersetubuh. 33 seni bercinta. 34 tahap akhir percintaan. Kenapa kok judulnya vulgar? Itu ada penjelasannya ya. Nanti kalau nggak vulgar malah nggak paham. Ya. Makanya dilewatkan saja ya Mas. Tapi kalau yang sudah menikah, menurut saya wajib baca ini deh. Ya. Kenapa? Karena para ulama kita ternyata membahas masalah persetubuhan itu detil. Ya, detil. Jadi saya katakan itu detil. Karena waktu kami nulis ini, apa rasa-rasanya kok masih kurang ya babnya. Tapi kalau diteruskan malah jadi Kama Sutra Islami nanti. Akhirnya udahlah kita cukupkan saja lah ya. Oke, malam pertama ini harus ada ritualnya nih bagi yang akan menikah. Semoga bisa banyak hal, terutama ya Pak calon pasangan yang soleh-soleha. Nah, ini biar kita bantu. Karena kan kalau malam pertama bagi yang soleh-soleha kan mereka udah lama nih menjaga dirinya. Sehingga bagaimana melunturkan kekakuannya, biar malam pertamanya itu jadi lebih seru. Ustaz, kalau ritual pertama apa, Ustaz? Itu Menyalakan lilin atau gimana? Ustaz Wahana dulu gimana?
Berarti nggak ada ilmunya dulu, jangan-jangan nih. Baca bukunya aja Ah, nanti. ya. Baca bukunya aja nanti. Siap, Nah, bab siap. 12 13 ini lebih bahasa, ditulis bahasa komunikatif ya. Bagaimana harapan seorang istri yang baru nih terhadap suaminya. Kalau ini harapan dari suami terhadap istrinya, ya kan, sayang, jadilah imamku. Nah, ini bahasa. Ini memang ditulis agak romantis ya. Romantis, cuma memang isinya itu semacam rangkuman apa yang dilakukan, apa yang jadi Iya. harapan suami dan istri itu berdasarkan Islam. Dan ini lebih rangkuman bahasa bahasa. Nah, lalu kemudian keempat, bervisi surga, pernikahan samara, surga dunia. Nah, ini bicara masalah visi pernikahan. Kemudian the seven steps of marriage. Pernikahan itu nggak cuma masalah indah-indahnya ya, tapi ada 7 tahapan yang ada yang bilang 7, ada yang 5, ada yang bilang 4 gitu. Jadi menikah itu tidak selalu ceritanya indah, tapi ada masa-masa kritis yang harus dipahami berdasarkan penelitian, ya, berdasarkan penelitian. Tapi bisa jadi orang itu cuma 5 tahapan, bisa jadi hanya berapa tahapan. Semua melewati hari itu. Tidak semua melewati hal itu dalam waktu yang panjang, ya. Tapi perlulah paling enggak kita bisa memahami. Nah, ini yang paling favorit ini. Saya ya sebagai sebagai dosen yang mengajar teknik sistem. Ya, ini agak kuliah ya. Teknik sistem, saya ngajar teknik sistem. Teknik sistem itu ilmu bagaimana untuk mewujudkan sebuah sistem. Ini tema berat. Jadi kalau misalkan, ya ini misalkan Mas Wahono itu ingin membuat pesawat ulang-alik. Hmm. Itu melibatkan banyak ahli, banyak insinyur, banyak pakar yang bahasa mereka itu berbeda-beda, ya enggak? Orang listrik belum tentu bisa akan ketemu dengan orang mesin, orang kimia. Nah, teknik sistem itu adalah membawa itu semua. Hmm. Ini memudahkan komunikasi di antara semua. Nah, apa hubungannya? Nah, saya ngajarinnya kan itu. Tapi kemudian saya ketemu cara berpikir yang namanya berpikir sistem. Nah, ini juga saya sering diskusikan kepada istri. Jadi melihat sesuatu menjadi lebih mudah dengan ilmu sistem. Nah, ilmu sistem ini diterapkanlah pada pernikahan, ya, pada keluarga. Oh, ini panjang ceritanya nanti ya. Oke, lalu life after marriage ini hubungan suami istri seperti apa? Nah, ini hubungan persahabatan. Lalu perannya, sinergi dan seterusnya deh. Nah, panjang menjelinya ya. Ada bahasa cinta. Kita lihat satu-satu deh. Ini sampai berapa menit? Satu on. Ini sampai, Saya dikasih tahu aja ya. ya, siap, siap. Ya, Berapa menit lagi? 30 menit siap, Set. Oh, 30 menit. Ini Nanti ada pernikahan samara. sekitar jam, insya Allah. Ya, ini saya mulai bab 15 ya. Eh, Naomi, coba. Kan sering ditemuin sama Mahmud ya. Sejak dulu kan, berbagai profesi. Nah, itu isinya apa itu secara umum? Iya. Jadi sebenarnya dari gadis lebih Oh, dari gadis nyata ya. dari gadis Dari sampai gadis. curang. Ya, jadi banyak sekali gitu ya. Banyak yang datang ke saya itu banyak yang eh, apa ya? Banyak ibu-ibu muda yang punya masalah dengan keluarga seperti itu dan eh, ya rata-rata datangnya itu kan dengan masalah gitu ya, masalah pernikahan gitu. Masalah pernikahan. Ada juga yang sebenarnya nggak cerita ke saya, tapi saya lihat gitu ya, saya lihat ini kayaknya pernikahannya nggak sehat gitu karena saya sering ketemu, kemudian sekilas-kilas dia ngomong gitu ya, sebenarnya nggak berniat untuk curhat, tapi sudah saya prediksi bahwa ini pernikahannya nggak akan bertahan dan itu benar nggak bertahan gitu. Itu ada juga yang seperti itu. Menikah itu bukan apa yang kita nyatakan, tapi apa yang kita lakukan. Jadi tujuan itu bukan apa yang kita nyatakan, tapi apa yang dilakukan oleh suami istri, itulah tujuannya. Persis seperti, ya ini kalau misalnya naik mobil dari Jogja
mobilnya menuju Surabaya atau Solo, kita tanya, mau kemana? Mau ke Jakarta. Anggap ya, mau kemana? Mau ke Jakarta. Padahal mobilnya menuju Solo, ke timur. Dari Jogja ke timur menuju Solo, Surabaya, tapi pinginnya ke Jakarta. Nggak nyampe. Nah, tujuannya itu ke sana. Jadi tujuan itu lebih apa yang dilakukan. Nah, yang kita inginkan itu adalah tujuan itu sama dengan apa yang dilakukan. Nah, ini apa namanya? Nah, kita nyampaikan tujuan itu apa ya. Oke. Nah, maka nanti pembahasan tentang sistem ini sekali lagi saya tekankan ya. Belajar tentang ilmu sistem tinggi itu bisa meningkatkan kecerdasan kita berkali lipat. Ini bukan apa-apa karena saya mengajar tentang sistem. Jadi kita bisa melihat sesuatu itu menjadi lebih mudah. Jadi kalau ada orang punya masalah, ini contoh sederhana ya. Sharing ini jadi nggak sabar ya menjelaskan tentang sistem. Oke, gini aja. Sistem dan bukan sistem itu ya. Misalkan kalau kumpulan spare part sepeda itu ditumpuk, itu namanya bukan sistem, tapi kumpulan spare part sepeda. Tapi kalau kumpulan spare part sepeda itu dirangkai, terhubung dengan benar, maka dia menjadi sebuah sistem sepeda yang punya fungsi. Nah, fungsi ini disamakan dengan tujuan di sini. Dia fungsi untuk alat transportasi. Jadi sistem itu ada yang namanya tujuan atau fungsi, ada yang namanya komponennya, ada yang namanya interaksi antar komponen. Jadi tiga itu tuh kata kuncinya. Nanti ada yang keempat, ya, tapi nggak usah, tiga itu aja. Nah, rata-rata nih, saya yakin ya, ketika suami istri itu punya masalah, mereka nggak tahu masalahnya di mana. Kalau toh mereka mencoba menganalisis, itu mereka sangat permukaan. Tapi dengan ilmu sistem itu menjadi jelas. Sejelas begini, kalau ada sepeda bermasalah, datang ke bengkel, maka yang dicek sama bengkel itu adalah komponen mana yang bermasalah. Kalau komponennya udah benar, hubungan antar komponennya itu benar apa enggak. Begitupun dengan keluarga, pernikahan. Komponennya, komponen utamanya nih suami dan istri, suami dan istri. Ya. Hubungan antar komponen itu adalah relasi hubungan di antara mereka. Nah, komponen itu punya sub-sub komponen lagi, tapi nggak perlu jelasin ya. Tapi yang jelas, gini, keluarga sakinah mawadah warohmah, kalau ibaratkan itu adalah fungsi dari sepeda yang bisa jadi alat transportasi, itu hanya bisa diwujudkan sakinah mawaddah warohmah itu kalau komponennya benar. Apa komponennya benar? Suaminya soleh dan solehah. Suami yang soleh dan solehah itu ada komponennya. Ya, kita bisa ngelihat di bagian mana nih yang salah. Misalnya, ya, suaminya ya mungkin dia soleh, tapi dia tidak paham pergaulan dengan lawan jenis itu ada aturannya. Sehingga si suami ini bonceng sana, bonceng sini, ya, istri orang, Boncengin. eh? Boncengin. Boncengin ya. Nah, boncengin sana ini karena dia niatnya baik, kayak begitu ya, Menolong. menolong. Nah, istrinya yang soleh di rumah tahu kalau suaminya itu suka boncengin wanita lain. Jadi masalah enggak? Masalah. Komponen apa? Komponen pergaulan dari suami yang salah secara Islam. Nanti kita bisa urut setiap masalah itu, nanti bisa diurut tuh. Ibaratnya komponennya itu di bagian mana yang bermasalah nih. Begitu juga istri. Kalau sudah soleh-solehah, jadi sakinah mawaddah warahmah enggak? Belum tentu. Contohnya apa? Zainab. Zainab dan Zaid. Zaid. Ya kan itu sahabat Nabi. Orang yang solehah, soleh, menikah, cerai. Ya kalau sakinah mawaddah warahmah ya nggak cerai dong. Ya enggak? Apa kurang solehah dan solehnya? Nah, berarti ada komponen yang kedua, yaitu apa? Komunikasi, interaksi. Jadi interaksi di sini ada dua, interaksi yang Islami dan interaksi yang saling mendekatkan. Ah, ini sudah. Jadi kalau ada masalah tuh itu sajalah kira-kira. Kalau kita ingin menganalisis masalah rumah tangga. Nah, aku bahagia. Jadi
Kalau ingin punya keluarga yang bahagia, pernikahan bahagia, itu syaratnya adalah komponennya suami dan istrinya itu bahagia. Jadi yang namanya menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Menikah itu apa menjalani kebahagiaan. menambah kebahagiaan. Jadi orang yang Menjalani. berbahagia itu kumpul, bukan mencari. Nggak bahagia aku cari ini dengan menikah, nggak bisa. Jadi emang bagaimanapun suami kita, bagaimanapun istri kita, selama dia tidak menyimpang atau melewati garis merah syariat, insya Allah kita bahagia. Kalau sudah melewati itu, mungkin satu titik kita udah keluar saja. Maksudnya udah diberhenti apa diberhentikan. Cari jalan masing-masing saja. Tapi defaultnya orang keluarga orang yang menikah itu bahagia itu adalah suami istri yang juga hidupnya bahagia. Ya. Nah, masalah bahagia tadi Umi nulis tentang apa? The Wanita. model for a happy woman. Ya, jadi gimana nih? Iya. Jadi aku bahagia gitu The ya. model Jadi for a happy woman. ini Kebaca ini dong. beda bukunya dua, tiga, atau semua. Iya, jadi sebagai seorang istri itu kan banyak sekali istri yang nggak merasakan bahagia gitu ya. Jadi di sini kalau tadi Abi sampaikan ada komponen, ada suami, ada istri gitu ya. Istri menjalankan eh, perannya, suami menjalankan perannya gitu ya, menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sudah menjalankan dengan benar gitu. Dan kemudian bahagia itu ya memang harus dimiliki oleh setiap Muslim gitu ya, baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Nah, bahagia itu harusnya sejak sebelum menikah gitu. Jadi, maka ketika sudah menikah, kondisinya seperti apapun itu gitu ya, seperti apapun jadi kondisi dalam keluarga itu harusnya seorang muslimah itu bisa merasakan bahagia gitu, Bi. Jadi, Hmm. eh, bahagia itu ya bukan dari orang lain. Bahagia itu kita sendiri yang menciptakan. Nah, sebagai di sini sebagai seorang istri ya istri sendiri yang menciptakan bahagia itu. Terus kadang ada yang ini menuntut gitu kan, menuntut suamiku nggak bisa membahagiakan aku gitu. Nah, ini maka di sini dijelaskan gimana bahwa oh ternyata bahagia itu tidak tergantung pada pasangannya. Bahagia itu kita sendiri yang menciptakannya. Bisa jadi pasangannya tidak bahagia, bisa jadi pasangannya bahagia. Hmm. Tapi kalau mau sukses dua-duanya ya harus bahagia. Ya, jadi kalau orang itu kan kita turun naik ya dari sisi kebahagiaan. Kadang terasa, kadang datar gitu. Kalau sama-sama itu manusia bahagia itu menikah, itu nanti akan saling mengamplifikasi, saling menguatkan, Dan tidak saling menuntut. tidak saling menuntut, Ya. ya, tidak saling menuntut. Yang kesalahan sekarang itu gitu ya, kesalahan dalam pernikahan itu seringkali pasangan saling ya, baik baik suami ataupun istri itu menuntut adanya kebahagiaan. Dan biasanya yang sering itu sebenarnya yang sering menuntut itu perempuan, jujur aja. Jujur aja yang sering menuntut, aku tuh nggak dibahagiakan, suamiku nggak bisa membahagiakan aku gitu. Karena pikirannya yang namanya bahagia itu kesenangan. Sehingga ketika suaminya nggak bisa belian berlian, bilangnya nggak bahagia gitu. Suamiku nggak bisa beliin rumah gitu, nggak merasa bahagia. Suamiku nggak bisa beli kendaraan, terus merasa nggak bahagia. Nah, poinnya itu nggak di situ bahagia itu gitu. Tapi bahagia itu apa? Nah, baca bukunya ya. Dua-duanya, Dua-duanya. yang pink juga. Ya, yang jauh lebih bahagia. Nah, kemudian ada istilahnya love language ya, bahasa cinta. Jadi justru bab love language ini dulu diusulkan oleh netizen ya. Saya buat spoil itu, saya pengen nulis buku, saya kasih judul-judulnya, ada nggak sih yang pengen ngusulin? Ah, ada ternyata love language. Setelah saya baca, oh ya penting ya, love language ini bahasa cinta. Jadi ini memang diteliti oleh psikolog ya.
dari Barat. Nah, gitu-gitu. Dia menyembolkan begini, masing-masing orang itu punya bahasa cinta yang bisa jadi berbeda. Jadi bahasa cinta itu adalah bahasa yang membuat pasangan atau membuat dirinya merasa dicintai. Ini kan kalau kita nggak punya ilmunya, kita laki-laki itu membayangkan wanita itu sebagai istrinya itu sebagai seperti laki-laki yang membuat istriku bahagia sebagaimana aku itu bisa bahagia, padahal beda. Begitu juga sebaliknya, orang bisa beda bahasa cintanya. Nah, Setiap orang berbeda. bisa berbeda, ya, bisa sama, bisa berbeda. Nah, bahasa cinta ini bicara tentang ilmu sunatullah lah ya, ilmu sunatullah sebenarnya bukan ilmu syar'i. Tapi Rasulullah SAW, para sahabat itu biasa dengan bahasa cinta. Ya, jadi kalau misalkan pasangan itu merasa dicintai dengan diberikan hadiah misalnya, bahasa cinta adalah bahasa perhatian, memberikan hadiah. Ada yang merasa dicintai kalau disentuh, kalau dijawil misalnya, dipeluk sama pasangannya itu dia merasa dicintai. Tapi tidak semua merasa begitu. Nah, apa saja bahasa cinta itu? Ini Ada di bab sini. ada di bab 27, 28. Ya, ada 2 bab kita bahas di sana. Dan bagaimana contohnya di masa Rasul juga ada di sana ya. Kira-kira ada nggak Ustaz, Ya, bahasa cinta itu berbentuk uang gitu lah. ada yang begitu bahasa uang, tapi nggak semua. Ya, ada yang mungkin dia sudah kaya, coba mau dikasih uang dia udah biasa dengan uang, jadi bukan Justru uang. kalau yang udah berlebih uangnya, Berlebih uangnya bahasanya yang lain. Mungkin bunga saja lebih lebih berharga dibandingkan bunga di bank ya. Nah, ini bahasanya kita harus dikenal ini pasangannya, termasuk diri kita sendiri. Ya, tinggal dikuatkan bagian itu. Malam pertama sudah tadi ya, malam indah yang dinantikan. Kemudian, nah ini teknik, maaf ini yang saya bilang tadi. Ini kan, judulnya kok vulgar banget ya, tentang bersetubuh, teknis pertempuran suami istri. Ini makanya saya bilang tadi, Kayak jangan perang gitu. dibaca yang masih lama menikah ya. Tapi kenapa saya tulis? Lah, detail sekali ya pikir saya. Namun saya menyadari bahwa ilmu ini penting. Nah, di berikutnya juga saya kasih tahu, ulama kita membahas dengan detail. Ya, ini saya kasih, biar saya tidak disalahkan nanti ya. Masya Jadi Allah. ulama membahas secara detail. Saya terkaget-kaget ketika baca, oh ternyata detail ya. Oke. Nah, ini valid marriage. Nah, terakhir mungkin, kalau dari bab 1 sampai dengan 38, kita tergambar bagaimana pernikahan samara. Bab 39, kita tahu bahwa banyak pernikahan-pernikahan yang gagal. Maka kemudian bab 40, saya mengajak para pembaca untuk menggunakan imajinasi untuk melihat dalam benak kita bagaimana sebuah peradaban samara. Loh, peradaban samara? Iya, peradaban di mana pernikahan-pernikahan secara umumnya itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana itu bisa terbentuk? Saya menggunakan teori sistem lagi. Ya, dari mulai pribadi, keluarga, masyarakat, negara. Jadi ini bukan bukan tahapan yang untuk membangun masyarakat Islam atau peradaban Islam, bukan. Jadi komponen pribadi, keluarga, masyarakat, negara ini saling terhubung. Jadi kalau negaranya itu kapitalis gitu ya, sekuler, liberalis, itu bisa merusak ke bawahnya. Masyarakatnya bisa dirusak, keluarga bisa dirusak, pribadi juga dirusak. Jadi dengan bab 40 ini, bagi yang aktivis ya, bayang saya nih, aktivis yang perjuangan peradaban Islam, dia menjadi terbayang-bayang. Ternyata peradaban Islam itu mampu menghasilkan peradaban samara. Ya, peradaban samara. Nah, seperti apa isinya? Nah, ini tidak ada ternyata ya. Silakan dibaca lagi. Oke, saya kira mungkin begitu Ustaz Wahono. Selanjutnya mungkin bisa tanya jawab. Kalau ada pertanyaan yang bisa dijawab, minta jawab. Kami jawab. Kalau tidak ada, kami di lain waktu mungkin. Insyaallah. Baik, jazakumullah kepada Ustaz Nofri dan juga Ustaz
Zatin ya, Ustaz Zatin. Alhamdulillah ya kita banyak ilmu siang hari ini ya, dan pasti dari teman-teman sekalian banyak pertanyaan kaitannya dengan problem keluarga ya. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kalau kita membaca buku ini ya. Siapa tahu sudah ada jawabannya gitu. Nah, bagi teman-teman untuk tadi ada yang tanya cara mendapatkannya gimana ya. Nanti insya Allah silakan hubungi Pustaka Syabab karena kita open PO dengan akad baik salam ya. Nanti insya Allah silakan order di Pustaka Syabab untuk khusus ya yang ikut Zoom ya. Terlebih kota-kota besar ya, itu kita free ongkir ya. Khusus yang ikut Zoom ya. Untuk pembelian the model wonderful couple ini ya. Insya Allah kita free ongkir ya. Jadi silakan hubungi 085 625 797 17 ya. Terus kemudian untuk nanti kalau kota-kota mungkin jauh ya, itu nanti ada subsidi lah ya insya Allah ya. Baik, kita juga infokan ya untuk launching pada kesempatan siang hari ini yaitu kajian SBR ya, Syabab Book Review ya. Itu kami buka ya promo yaitu cuci gudang ya, Masya Allah ya. Ini cuci gudang berarti banyak diskonnya tentu saja insya Allah ya. Mungkin bisa ditampilkan admin untuk promonya cuci gudangnya ya. Ini wabil khusus cepet-cepetan. Kenapa? Karena nggak semua itu stoknya banyak ya. Karena yang namanya cuci gudang itu menghabiskan stok ya. Nah oleh karenanya silakan nanti hubungi admin ya. Nah ini ya. Ini salah satu slide ya untuk cuci gudang Pustaka Syabab ya. Dan masih banyak lagi buku-buku yang lain ya, siapa tahu buku yang Anda cari itu termasuk ya. Nanti silakan hubungi admin ya. Baik, lanjut ke pertanyaan ya kaitannya dengan buku The Model Wonderful Couple ya. Ini Ustaz ya. Saya pernah dengar cerita, ini kisah nyata di Arab sana. Ada pasangan ya, itu yang romantis luar biasa ya. Ini diutarakan ketika di luar rumah ya. Ada seorang bapak-bapak yang lewat. Dia mendengar bahwa pasangan ini ngomong, si suami ngomong ya, wahai istriku, apakah engkau melihat bulan pada malam hari ini ya. Kemudian si istri pun kemudian melihat bulan tersebut ya. Ya, aku melihatnya ya. Tahukah engkau lebih cantik dari bulan itu ya. Wah, langsung kemudian mungkin kepalanya jadi besar ya. Nah, ini terus kemudian orang bapak-bapak yang lewat tadi termotivasi gitu. Termotivasi untuk ya mempraktekkan di rumah tangganya ya. Pulang ke rumah, istri lagi di dalam rumah diajak keluar ya. Dek, kamu lihat bulan nggak? Ya. Jawabannya, kamu pikir aku itu buta Pak? Malah jadi nggak romantis ya. Nah ini gimana Ustadz? Ketika pasangan kita memang beda karakter, yang satu pengennya romantis, yang satu kok nggak suka gitu loh. Ini solusinya seperti apa ini Ustadz? Monggo Ustadz. Ya mungkin sering ya yang seperti itu. Mungkin bahasanya saja mungkin beda, kasusnya itu beda. Dua hal mungkin. Ini kita asumsikan suami dan istrinya soleh-solehah ya. Kita asumsikan begitu karena asumsi ini penting. Jadi ini murni aspek sunatullah. Aspek sunatullah. Nah, maka aspek sunatullah, bahasa cinta itu perlu dipahami. Ya. Kalau tadi istrinya yang suaminya mengatakan engkau lebih cantik dibandingkan bulan, ini bahasa cintanya memang bahasa cinta, pujian, words of affirmation istilahnya. Jadi ada tipe-tipe lebih banyak sebenarnya tipe-tipe wanita itu dia merasa dicintai itu dengan bahasa, dengan kata-kata, baik tertulis maupun secara lisan. Tapi kepada ibu tadi yang satunya malah kamu apa tadi? Kamu kira aku buta ya? Buta. Bahasa cintanya itu bukan bahasa kata-kata, bukan words affirmation.
Mungkin Hmm. bahasa cintanya adalah Hmm. receiving gifts, pemberian, mungkin Hmm. kasih, Bantuan. bisa Teranggulan, kasih keteranggulan, ah, ngelak-ngelak gitu ya. jadi Ya, pemberian itu berbuat ihsan lah. Ihsan itu kan melebihkan dari kewajiban kita. Kalau memberi nafkah, kebutuhan pokok untuk makan misalnya ya, itu adalah kewajiban kita. Nah, berbuat ihsan itu ada kelebihan dari itu. Jadi untuk istri tadi misalkan mungkin dikasih uang apa namanya, jajan. uang jajan mungkin ya, uang ini uangnya untuk Umi loh misalnya gitu. Mungkin itu dia lebih merasa dicintai ketimbang apa Dipuji. dipuji lihat bulan tadi ya. Atau mungkin apa namanya, Dibantu pekerjaan dibantu rumah. pekerjaannya. Pekerjaan rumah. Itu bagian dari acts of service, itu bahasa cinta tentang pelayanan, tindakan pelayanan. Jadi dia bisa membantu. Itu baca cinta. Masalah yang lain, sunatullah adalah ada sebenarnya di bab di sini, cuma tidak saya sebutkan tadi. Laki dan wanita itu dalam banyak hal itu berbeda. Ya, itu juga perlu dipahami. Ini aspek sunatullah. Jadi memang ini bukan aspek syar'i. Yang kalau kita telaah di masa Rasul sahabat pun adalah cerita-cerita begitu. Ya. Artinya yang dilakukan mereka itu juga memenuhi kaidah bahasa cinta. Cuma dulu kan tidak disebut ini bahasa cinta. Nah, penelitian saja berikutnya itu mengkategorikan, ini tipe bahasa cintanya itu begini. Oke. Lebih ke memahami karakter masing-masing ya Ustaz ya. Setiap pasangan gitu ya. Jadi lebih tahu, oh ini istri saya itu karakternya seperti ini. Ya, menyesuaikan lah insya Allah ya. Ya, Baik, lanjut nambahin Ustaz. dikit, nambahin Gimana? dikit. Ya, jadi kan gini ya, suami istri itu sudah menjadi suami, sudah menjadi istri, bukan bukan barang, bukan barang gitu ya. Sehingga kalau udah jadi suami istri itu ya memang pasangan itu harus saling pengertian. Karena Hmm. nggak bisa kalau kita beli barang kan, nggak cocok, tuker, gitu kan bisa kan? Kalau suami dan istri kan nggak bisa. Ini kok ini ya ternyata gitu ya, ternyata oh ternyata istriku gini, udah deh tuker, nggak bisa gitu, nggak Oh, bisa semudah itu gitu ya. nambah bisa. Jadi bisa berantakan juga. Oke, ya. Jadi lebih apa ya, suami istri berarti ya kita harus tahu karakter masing-masing ya, dan kita harus memahami sehingga ketika ada problem ketidaksesuaian, oh kita legowo, oh ini memang kekurangan istri saya, ini kekurangan suami saya. Baik, lanjut pertanyaannya Ustadz ya. Ini dari peserta ya, para peserta juga diizinkan, monggo silahkan tanya jawab ya kaitannya dengan tema pada kesempatan siang hari ini ya. Pertanyaan saya yang kedua Ustadz ya, mungkin kaitannya dengan problem masalah yang membuat pasangan itu cerai ya. Itu terlebih kalau hari ini Ustaz. Mungkin saya tanya karena kebanyakan gini Ustaz, fakta yang terjadi itu antara pasangan desa dengan pasangan kota itu ternyata berbeda. Pasangan kota ya itu sedikit masalah, solusi kadangkala langsung cerai ya. Apalagi kalau kita melihat artis-artis itu ya, itu seolah-olah solusi cerai itu menjadi opsi pertama lah ya. Ya, tapi beda dengan pasangan desa ya, yang walaupun istri nggak kuat dengan si suami ya, itu tetap dipertahankan ya. Nggak ada kemudian sedikit sekali ya perceraian di pedalaman ya, pedesaan ya, bila dibanding dengan kemudian perkotaan ya. Ini faktor ini apa yang mempengaruhi Ustaz ya? Kok bisa realitanya seperti ini gitu. Monggo Ustaz. Coba ya. Iya, ini memang ada unsur kalau ini bukan sekedar pemahaman keagamaan gitu ya. Jadi kalau di sini itu ada unsur semacam budaya malu dan kemudian selain itu juga karena kalau di kota itu karakter orangnya kan individualis ya, Betul. individualis dan lebih cuek sehingga ketika ada orang bercerai ya itu urusan lo bukan urusan gue gitu ya. Kalau tapi kalau di desa ada
masyarakatnya Lebih diri ya. lebih guyup rukun ya, komunikasinya lebih intens. Sehingga ketika ada persoalan di salah satu rumah, itu hampir semuanya mendengar dan Hmm. kemudian menjadi pembicaraan. Nah, itu sehingga rasa malunya juga masih tinggi biasanya kalau di kampung ya dibanding orang kota. Sehingga orang kampung lebih menjaga daripada menjadi pembicaraan, kadang seperti itu. Lebih baik sudahlah menahan diri seperti itu. Biasanya bukan karena kebanyakan ya, bukan bukan karena pemahaman agama, bukan karena bertahan itu karena dia lebih paham agamanya, bukan. Biasanya lebih ke ya itu tadi, kebiasaan gitu ya. Oke, lanjut Ustadz. Kaitannya ini masih dengan apa ya istilahnya ya, karakter pasangan ya. Kita sebelum menikah ya, ini mungkin para jomblo juga ekspektasinya luar biasa ya, ketika menikah nanti wah masya Allah bahagia, sejahtera segala macam dengan pasangan, romantis segala macam. Tapi ketika sudah menikah kok nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Realitasnya kok kayak gini sih gitu lah. Sering kecewa kadang seperti itu ya. Itu gimana Ustadz untuk menghadapi hal semacam itu ya, biar tidak kemudian berakhir pada perceraian juga ya, ketika sebelumnya ini kok sebelum menikah ngakunya punya uang banyak ya, motornya juga banyak ya, begitu nikah ini pinjemen, pinjam semua ya. Nah itu ibarat apa ya istilahnya, kalau sebelum menikah itu seolah-olah ini umum ya, secara umum ya, pasangan secara umum ya itu rata-rata sebelum menikah itu seolah-olah memamerkan yang dia punya ya, pokoknya yang spesial lah dia keluarkan untuk calonnya gitu loh. Begitu sudah menikah itu diumpetin ya, sebaik-baiknya. Nah ini gimana Ustadz ya, monggo silakan. Iya, ini aja ya. Eh, jadi di sini ada bab tentang ini ya, pilihan Allah gitu ya. Di sini beberapa bab ini, pilihan Allah, sinyal dari langit gitu ya. Di bab awal itu ini buat yang masih jomblo juga ya. Buat masih jomblo, kalau udah kan udah sudah lewat gitu ya. Nah, ini ada tips gitu ya. Ketika mau menikah, tapi sebagian baca baca juga nanti ya. Di sini saya ceritakan, di sini saya tuliskan bagaimana apa namanya, antisipasinya udah dari awal gitu. Udah dari awal ketika kita memilih pasangan itu udah dari awal tadi ya. Sehingga tidak, kita itu nggak gelo atau nggak kecewa ternyata kok gini gitu. Nah, selain itu ketika kita memilih pasangan itu kan memang itu tadi niatnya tadi. Niat kita menikah itu karena untuk apa sih gitu. Kita tuh nyari 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 apa gitu. Kita tuh nyari suami atau nyari hartanya atau Katanya. nyari cakepnya gitu ya, atau yang kita nikahin itu siapa gitu ya. Ada gitu ya orang tuh menikahi cari yang dari keturunan keluarga kaya kayak gitu, jadi dia menikah dengan hartanya dong berarti kayak gitu. Nah, eh, baik laki-laki ataupun perempuan itu yang harus dilihat pertama ketika mau menikah itu tujuan awal menikah itu untuk apa. Kemudian yang mau dinikahin itu siapa? Yang mau dinikahin itu orang yang soleh atau mau nikahin pekerjaannya gitu ya. Sehingga memilih suami itu yang pekerjaannya mentereng sehingga ternyata bisa ketipu gitu. Di situ bisa ketipu. Atau cari yang keturunannya anak orang kaya. Oh, anaknya pengusaha nih, anaknya pejabat nih gitu. Nah, itu bisa ketipu. Kalau kita mencari suami karena kekayaan, karena ketampanan, karena jabatan itu bisa ketipu. Maka ketika kita mencari suami itu niatkan lillahi ta'ala, memang karena Allah mencari pasangan hidup yang itu akan hidup sehidup semati. Jadi sehidup semati itu bukan berarti kalau mati terus ikut bunuh diri ya. Maksudnya kita itu akan menjalani hidup bersama pasangan kita itu sampai akhir hidup kita gitu. Sehingga pada saat kita itu seperti itu benar-benar kita itu bisa memasrahkan kepada Allah. Kita akan mencari benar-benar pasangan yang baik, yang baik menurut
penilaian siapa? Menurut penilaian Allah, bukan penilaian teman kita, keluarga kita, atau saudara kita, atau orang tua kita. Gitu ya. Kadang-kadang kalau orang tua tuh pilihannya gini, cari menantu yang kaya gitu ya, cari menantu yang PNS. Gitu ya. Kalau saya dulu menikah sama beliau belum PNS, belum dosen UGM gitu Oh, ya. Jadi eh, jadi nyarinya itu bukan duniawi gitu ya. Yang dicari bukan itu. Nah, pada saat seperti itu, maka kita akan berdoa kepada Allah, akan meminta, memohon kepada Allah dipertemukan dengan jodoh yang memang itu pilihan Allah. Kan Allah sudah menjodohkan kita ya sebenarnya. Nah, kita minta, ya Allah pilihkanlah gitu. Ketika kita menikah karena Allah gitu ya, niatnya menikah karena Allah, maka setiap perjalanan hidup pernikahan kita itu ya, kemudian kita tidak pernah lepas bahwa niat pernikahan kita itu karena Allah, bukan karena lain-lain tadi. Tapi kalau kita itu menikahnya itu awalnya tertarik dengan calon kita itu karena dia PNS, ketika kemudian dia ternyata ada masalah dan kemudian dipecat dari PNS misal, atau ada apa ya, pengurangan gitu ya, itu bisa jadi nanti kecewa gitu. Atau ketika kemudian dia anak pejabat gitu, setelah itu ternyata dia cuma bohongan gitu, ternyata dia bukan anak pejabat gitu, itu juga akan menjadi nanti jadi huru hara gitu. Intinya akan banyak masalah ketika kita itu menikah atau mencari pasangan bukan karena Allah, tapi karena yang lain-lain. Nah, karena yang lain-lain tadi, ketika kemudian dulu bilangnya itu dia tuh punya perusahaan, kok ternyata enggak ya? Kemudian jadi ribut, gelo, kamu udah menipu aku, kamu udah bohong gitu ya. Dulu bilangnya itu punya sawah terlanjur luas, nikah gitu ya. ternyata sawah luas itu cuma sawahnya saudaranya, dan itu dia nggak akan bagi waris ke dia gitu semisal. Akhirnya dia kecewa gitu. Jadi akan banyak kecewa kalau kita menikah mencari pasangan itu karena eh, Bukan kan Allah. bukan karena Allah, karena sesuatu yang sifatnya materi gitu. Sehingga Baik, pilihlah. lebih ke meluruskan niat ya sebelum pernikahan ya, Ustazah ya. Benar. Iya, Baik, benar. ini jadi catatan para jomblo ya. Pokoknya sebelum nikah luruskan niat ya. Kita nikah itu untuk apa sih ya? Bukan karena kecantikannya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatan segala macam, tapi karena Allah ya. Iya. Innamal a'malu binniyat ya. Ya, betul. Tapi Ada insya Allah ini saya muslimah tuliskan yang di gimana? saya tuliskan di sini, saya tuliskan di sini, dan ada cerita lucunya juga. Kaitannya dengan Sanobri ini, Bu. Iya. Ya, Masya ditanya. Kalau diceritakan panjang nanti. Iya, Memang dibaca tadi aja sudah nanti. saya sampaikan kan di awal bahwa konsep berat itu dibalut dengan cerita supaya memang lebih mudah dicerna gitu. Tapi kami juga tidak melulu cerita karena kalau melulu cerita ya Jadi ngapain novel, dengar nanti cerita yang novel ada jadi. jadi novel. Tapi memang setiap bab bukan hampir hampir setiap bab itu ada cerita. Ada Ya mungkin konsep, ada pendek, ya ceritanya. ada pendeknya. Ada juga yang full konsep itu juga ada. Jadi memang itu karena kita sebelum nulis kan juga riset ya banyak buku-buku tentang pernikahan. Kalau buku pernikahan begini memang bagus sih, cuma memang apa namanya kadang-kadang kita jadi kayak belajar gitu ya, Terlalu teoritis gitu ya. teoritis. Jadi kira-kira begitu. Baik ya. Nah, nanti monggo silakan bagi yang minat bukunya silakan hubungi Pustaka Sabab WA 085625797717. Atau kalau nggak punya WA-nya bisa langsung DM Pustaka Sabab ya, IG-nya ya, silakan ya. Nah, ini menjadi pelajaran buat jomblo tadi ya, meluruskan niat itu penting sekali. Tapi insya Allah ya saya husnudon ya, muslimah yang di sini itu menikah itu nggak karena apa-apa kok ya. Artinya dia nggak macem-macem insya Allah ya. Biasanya muslimah itu suka suami yang mempunyai latar belakang yang luas ya. Jadi belakang rumah itu pirang hektar ini. Itu menyukai latar belakang yang luas. Ya. Baik, selanjutnya kita bacakan untuk pertanyaan dari kolom chat ya.
dari Adnan. Bismillah, izin tanya secara psikologis, kenapa istri selalu merasa malu untuk meminta maaf duluan jika dia berbuat keliru? Jadi teringat ada kelakar wanita selalu benar. Ya, Babi. Ya, yang jawab yang wanita lah ya. Yang Yang jawab Umi. Jadi nanti Ibu Tin bilang itu kan istri sampean nih. ya, mungkin gini aja. Eh, kan itu secara psikologis ya. Kami bukan bukan psikolog, tapi setidaknya sedikit kami tahu gitu ya. Jadi kalau perempuan ini kan tidak melamar ya. Perempuan itu dilamar. Ya betul. Kemudian perempuan tidak mengungkapkan duluan, tidak bilang, aku senang sama kamu Mas, nggak bilang gitu, tapi laki-lakinya dulu yang bilang, kemudian perempuan itu menjawab. Nah mungkin kebiasaan itu yang kemudian menjadikan perempuan itu juga seperti itu gitu. Jadi seringnya kan segala sesuatu tuh dimulai dari laki-laki. Yang naksir duluan laki-laki, yang melamar duluan laki-laki gitu kan. Yang mengajak itu laki-laki. Kemudian perempuan itu hanya mengikuti. Kemungkinan kalau duga ini saya ya, analisa saya sih seperti itu. Oke, Masya Allah ya. Saya juga kalau kemudian perempuan yang bilang duluan juga aneh juga ya. Masa nyegat di tengah jalan, Mas ini kayak aku Mas gitu ya. Kan nggak mungkin juga gitu ya. Ya, mungkin dari karakter perempuan itu memang ya malu tadi, salah satunya malu tadi ya. Mungkin dari pasangannya Mas Agnan itu punya karakter itu ya. Baik, selanjutnya untuk Umu Zidni ya. Ini sudah ada nomor 2, ini yang satunya mana ya? Oh, di atasnya. Masya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz dan Ustazah. Yang pertama, konten buku ini apakah cukup memadai untuk dipahami sampai tataran prakteknya kalau kita membacanya sendiri, atau perlu dikaji dulu dalam sebuah kajian kelas? Yang kedua, yang biasanya rajin membaca dan mengikuti materi kajian keluarga, parenting, dan seterusnya, seperti kebanyakan para istri, sehingga ada ketimpangan antara pemahaman suami dengan istri. Bagaimana agar bisa mengkomunikasikan tanpa terkesan menggurui atau menyinggung aspek kepemimpinan suami? Moga silakan Ustazah atau Ustaz Nafri. Yang pertama memang membaca, maka kami menghadirkan membaca ditambah pengalaman itu supaya konsepnya itu nyampe. Karena kalau kita hanya baca konsep itu lupa gimana menerapkannya. Tapi kalau kita ada ceritanya, tahu nih bagaimana membumikannya. Nah, itu buku ya. Lalu kemudian memang ada kelebihan yang dimiliki kalau buku itu atau buah pemikiran itu dibuatkan kelas atau training. Kami memang ada rencana, ini masih rencana ya, mungkin 2024 itu memang membuat workshop atau training itu dari The Model for Wonderful Couple. Dengan pengalaman itu banyak pasangan-pasangan yang mereka punya masalah dalam pernikahan, tapi nggak ngerti apa yang terjadi, bagaimana dinamikanya, bagian mana yang harus dibetulkan, diluruskan. Mereka nggak punya kemampuan untuk melihat itu. Nah, sementara kalau mau maaf, kalau saya lihat kajian-kajian tentang pernikahan, itu memang banyak apa namanya konsep-konsep Islaminya tuh bagus-bagus ya. Tapi kadang-kadang itu bukan kadang-kadang, mungkin sering orang kesulitan membumikan konsep yang bagus tadi. Ya, jadi misalkan ada bahasa tentang merawat cinta. Itu kalau kalau dibahas merawat cinta dengan kajian tentang sakinah mawaddah warahmah dengan judul-judulnya yang berbeda itu sama isinya. Jadi kalau bicara merawat cinta apa yang dirawat gitu. Kan harus jelas nih yang perlu dirawat. Terus bagaimana merawatnya? Nah, maka di situ kan juga ada bab tentang merawat cinta. Kita definisikan dulu merawat cinta itu apa gitu. Nah, ini kalau dibentuk dalam bentuk apa namanya training, workshop mungkin bisa lebih jelas gitu ya. Ya, atau ya tadi paling enggak kan dari buku gitu. Buku dengan ada cerita-ceritanya. Jadi doakan sajalah
mudah-mudahan Begitu punya dulu baru nanti kursus. punya dulu training gitu ya. Ya mungkin ada training online atau apa nanti ya. Oke, saya kira begitu. Yang Siap, kedua siap. tadi masalah apa? Suami ya. Iya, Suaminya enggak. betul. Suami itu memang banyak yang nggak peduli dengan tema-tema tentang parenting, tentang keluarga. Padahal suami itu posisinya sebagai kawam, ya, sebagai pemimpin. Dan dimintai nanti pertanggungjawabannya di yaumil akhir. Ya kan? Dalam Allah SWT berfirman, rajim, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa kuduhan nasu wal hijarah. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, ketika ayat ini turun, sahabat Umar kan bertanya, ya Rasulullah, kami akan menjaga diri kami, lalu bagaimana menjaga mereka? Siapa mereka itu? Suami dan istri kan? Siapa yang menjaga? Kami siapa? Laki-laki kan? Nah, maka Rasulullah mengatakan, kalian larang mereka dari apa yang dilarang oleh Allah, dan kalian perintahkan mereka dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kalian lakukan itu, maka itu berarti menjaga mereka. Tema pendidikan, tema parenting, tema pernikahan, itu pemeran utamanya itu adalah Laki-laki. laki-laki. Nah, lalu gimana caranya nih? Nah, Bunda apa namanya mungkin lebih ngerti bagaimana suaminya ya. Tapi ada satu contoh, ini satu contoh. Dulu saya pernah ngisi acara training parenting sehari di gedung ISQ Jakarta. Nah, waktu itu ada IO-nya, mereka buat acara itu. Terus karena itu rekomendasinya pasangan, maka istri itu ngajak suaminya, ikut deh, sekali ini aja deh, kira-kira begitu. Terus ada suami bilang begini, oke, saya ikut. Ini settingnya mungkin sibuk ya, orang-orang Jakarta gitu ya. Oke, saya ikut. Tapi nanti dalam beberapa, Jam mungkin keluar. sejam, 2 jam, kalau saya bosan, saya keluar. Kan Hmm. gitu tuh, anjing suami kepaksa mungkin. Ya. Tapi saya udah setting memang, karena saya ngerti bahwa memang apa lebih baik isi training. Sebenarnya kalau disuruh milih ya, ibu-ibu apa Hmm. suami, ya suamilah yang dipilih mestinya gitu. Maka training materinya memang saya menyentuh suaminya. Jadi ke suami dulu yang saya sentuh. Ya alhamdulillah si suami tadi yang tadinya pengen hanya sejam 2 jam, akhirnya sampai sore dia ngikut. Dia sadar, oh ternyata ini materiku lah kira-kira begitu. Hmm. Masya Allah. Nambahi Kayaknya harus ikut nih, Ustaz. ya, nambahi sedikit. Jadi kalau semisal suaminya nggak mau gitu ya, atau gimana caranya biar nggak menggurui itu kita ajak memang ngajaknya itu bukan nyuruh, beda ya. Ngajak sama nyuruh beda. Kalau semisal ya Mbak Ayah itu ikut itu loh kajian parenting itu nyuruh ya. Tapi kalau ya hari ini ada kajian parenting ikut yuk temenin. Nggak enak kayak kalau sendirian kayak gitu. Jadi ngajak gitu. Hmm. Atau terus nanti gini, semisal Bunda habis dari kajian parenting atau keluarga, oh ya tadi itu ternyata ya Allah kajiannya tuh gini gini gini. Ya bagus banget loh. Besok kayaknya ayah harus ikut deh. Soalnya ini ayah harus tahu coba deh ayah dengerin terus nanti menurut ayah nanti pendapatnya gimana. Jadi kita itu memposisikan istri itu memposisikan sebagai orang yang nggak tahu. Atau nanti Hmm. kalau ini nanya ya kalau kayak gini itu menurut ayah gimana ya? Oh, semisal suami nggak tahu lah gimana ini kamu ngomong gitu dan gitu ya. Ya udah, kayaknya kapan-kapan kita butuh ikut deh ya. Semisal kayak gitu. Atau kita tuh selalu istri selalu menginformasikan dia di sana ada kajian keluarga, di sana kajian parenting. Kayaknya butuh karena kan kita udah punya anak nih ya. Kayak kasihan anak kita, kayaknya kita harus anak kita jadi orang tua yang kompak yuk. Gitu. Jadi ngajak, bukan nyuruh gitu. Gitu. Apalagi ngantem ya, Bu ya. Apalagi Ayah yang kalau nggak ikut, nanti malam pokoknya tidurnya di luar. Terakhir itu perlu baca ini mungkin ya, From Different Planet. planet. Jadi memang ini bab 25 dari riset, perbedaan laki dengan perempuan itu memang umumnya itu memang berbeda. Jadi dengan memahami laki-laki itu seperti apa, jadi paham umumnya suami itu seperti apa. Ketersinggungan suami dengan ketersinggungan istri itu berbeda ya secara umum. Jadi ini yang namanya juga riset tentang manusia ya. Dilihat itu adalah kecenderungannya. Nah, ini kita bahas ya. Bedanya laki dengan
perempuan. Jadi memang laki-laki itu misalnya ya, wanita itu butuh dicintai. Laki-laki itu butuh dihargai. Kan dua hal yang beda itu. Itu contoh saja. Laki-laki itu kalau sudah disentuh harga dirinya, dianggap nggak mampu segala macam, dia kesinggung banget. Ya, itu contohnya laki-laki. Jadi komunikasi dengan suami seperti apa? Pahamilah umumnya sifat laki-laki. Tapi kalau Bunda perhatikan karena hidup mungkin lama dengan suami, bisa jadi Bunda lebih memahami suaminya yang berbeda dengan laki-laki umumnya. Nah, itu bisa juga ya. Kebiasaan-kebiasaan suaminya seperti Nah, apa gitu. Ada bab bab berapa ini Ustaz tadi? itu 25. bab 25. 25 ya. Ini perlu Nah, baca nih, para peserta. Udah deh, pesan pokoknya ya. Jangan sampai terlewat. Oke, lanjut Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vivin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, di buku ini apakah juga dibahas ujian rumah tangga yang berasal dari luar? Seperti misalnya dari keluarga suami atau istri. Kadang mertuanya biasanya ya. eh, itu tidak secara spesifik ya dibahas di sini. Tapi Nanti buku tambahannya ini. itu mungkin lebih banyak di sini mana mungkin Buat tambahannya kalau mungkin ada bagian di itu. sini untuk melengkapi. Nah, kalau Iya, di Karena di sini ada peran sebagai menantu, ada peran sebagai mertua. oh iya iya iya. ya jadi Berarti kalau harus dua urusan buku ini ya, insya Allah. Ya, harus dua Paket, buku. ya. nah iya ya kira-kira begitu. Tapi dalam pernikahan itu intinya ya saya kasih itu bukan intinya. Yang sangat penting itu adalah pengendalian diri. Jadi kalau sebagai sebuah sistem tuh biar stabil. Sistem itu kadang stabil kadang enggak. Tapi biar terus pada stabil itu kemampuan kita mengendalikan diri. Rumah tangga itu bisa jadi problemnya bukan pada suaminya atau pada istrinya, tapi bisa jadi dari luar. Nah, terus bagaimana ketika itu dari luar? Ini ada rumus yang paling penting. Jaga peran kita, lalu kemudian berdamai dengan diri. Nah, itu penting rumusnya. Jadi menjaga peran kita itu kita mengendalikan diri kita agar kita tetap on the track sebagai suami, sebagai istri, nanti sebagai menantu, sebagai mertua. Nah, itu kita kendalikan. Oke, Masya Allah. Ya. Baik, untuk detailnya silakan baca untuk bukunya Wonderful Couple ya. Ini untuk harganya berapa, Seth? Yang ini 100.000. Di Oh, 100.000 ini ya. Untuk pasangan suami Jawa, istri Bapak pas lah Pulau ya, Jawa, 100.000 ya. 340-an halaman. Oke, 390 halaman. 346. Kalau sama Romeo-Romeonya sekitar 360 halaman. Yang ini 85. Oh iya. Yang untuk woman 85. Baik. Iya. Lanjut Ustaz, ini masih ada pertanyaan beberapa pertanyaan dari Bisa Umu Wai. dirangkum pertanyaannya? Gimana Ustaz? Bisa dirangkum semua mungkin pertanyaannya. Biar karena Oh, waktunya kan kita oh ya lihat dan ini pasar ya. insya Allah pertanyaan terakhir. Oke, oke. Udah mau masuk asar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustazah, bagaimana menghadapi suami yang pendiam? Ya, maksudnya ketika istri menyampaikan permasalahan dalam rumah tangga, tidak ada respon apapun, tetapi hanya diam. Wah, ini periksa kemana ini? Ustaz? Ya, memang tipenya tadi ya. Tipe orang itu memang beda-beda. Manusia itu memang nggak sama. Sehingga sebenarnya nih, dua-duanya suami dan istri itu dia tidak hanya fokus pada dirinya, ya kan? Suami misalkan diem, bisa jadi memang secara tipe dia mungkin tipenya itu eh, pragmatis lah mungkin ya, tidak suka konflik, sukanya memang nggak ngomong.
jangankan berharap dia romantis. Si istri bersyukurlah punya suami begitu. Biasanya yang itu nggak macam-macam, ya. Lalu kemudian disyukurilah. Nah, ini di sini ada babnya nanti ya. Oke, jadi bagaimana caranya kita mensyukuri? Makanya bab tentang aku bahagia itu penting banget. Tapi di sisi suami, ya, itu juga berusaha harus berubah. Bisa kok kita itu berubah. Manusia itu nggak seperti batu yang tidak bisa berubah. Jadi kalau kalau suami dan istri itu terpapar dengan konsep saling membahagiakan, ya, kemudian terpapar dengan konsep tuning sebenarnya. Nah ini sayangnya nggak dibahas tadi ya, bukan pertama. Ini sayangnya ini memang sudah belum terbit lagi banyak permintaan sebenarnya. Jadi konsep tuning. Jadi kita kalau ingin mengubah diri kita, mungkin bacanya adalah ini. Jadi suaminya disuruh baca ini mungkin, ya. Jadi ini konsep bagaimana mencuning, menyetel diri kita, ya, menyetel diri kita. Jadi kita itu bisa kok berubah. Jadi dari sisi istri itu bersabar, dari sisi suami berusahalah untuk berubah. Begitu juga sebaliknya. Kalau ditanya suaminya mungkin pengen istri seperti apa, inginnya. Nah, itu juga suami harus bersabar, si istrinya berubah. Jadi memang dua-duanya berusaha untuk berubah. Ya kira begitu. Benar-benar. Baik, Banyak Masya itu Allah. kayaknya yang nanya begitu. Iya, Ini jadi masih ya tadi ada satu lagi nih, Ustaz. Mau dijawab nggak ini, Ustaz? ya udah satu lagi itu Iya, iya, aja. iya. Satu lagi ya, oke. Dari Ibu Elah Umu Fatih. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Saya pernah mendengar ada kisah suami istri yang sudah lama menikah, sudah memiliki anak cucu usia pernikahan yang cukup lama. Tetapi mengerikan sampai terjadi pembunuhan suami terhadap istrinya. Sampai secara sadar si suami menelpon anak dan saudara segera berkumpul di rumahnya karena dia telah membunuh istrinya. Setelahnya dia menyerahkan diri ke polisi. Apakah karena tidak ada ilmu terkait membangun rumah tangga dari awal ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Ini kriminal, Ya, Ustaz. ya, mungkin itu salah satunya ya. Karena secara pribadi jika kalau sampai melakukan itu memang sakit berarti. Sakit gitu. Eh, Masalah mental sekarang itu luar biasa loh kalau kita bahas itu. Kami ngisi acara di MK setiap Selasa malam nih. Itu tema tentang masalah mental itu berulang kali. Karena kasus-kasus banyaknya orang punya masalah mental, bunuh diri, masuk di sini membunuh, itu memang semakin hari semakin bertambah banyak. Gitu. Nah, jadi kalau ini kurang ilmu, ya memang itu karena dia tidak tertuning, nah, tidak disetel dengan Islam. Jadi memang kasihan ya yang seperti itu harus terjadi. Hidup itu sebenarnya bisa kok kita bahagia. Allah bisa kasih hidup kita yang baik. Ya Allah berikan hayatan thayyibah selama kita berpegang kepada aturan Allah. Nah, sehingga kalau kita berpegang pada aturan Allah, kita sebagai pribadi itu bertakwa, kita bahagia, keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah, ya, anak kita birrul walidain, masyarakat amar ma'ruf nahi mungkar, negaranya negara yang adil, penuh keberkahan. Nah, ini akan terwujud. Nah, jadi kata kuncinya adalah itu karena jauh dari Islam. Ya, segala yang jauh dari Islam itu kan jauh dari aturan yang benar. Jadi segala hal yang diatur dengan cara yang salah itu pasti bermasalah. Nah, kira-kira. Sedikit nambahin mungkin ya itu ya. Ketika eh, tujuan pernikahan udah salah, kemudian tidak ada sakinah mawadah warohmah. Jadi nggak ada sakinah mawadah warohmah tuh nggak ada. Terutama kalau udah sampai gini nggak ada rohmahnya, berarti kan nggak ada sayangnya sama istri, berarti nggak ada sampai terjadi pembunuhan. Nah, ini mungkin penyebabnya banyak ya. Mungkin juga gitu ya, karena istrinya udah lama banget nyebelin gitu ya. Bertahun-tahun mungkin suaminya udah menahan aja, lama-lama nggak tahan. Di endingnya justru yang harusnya itu rohmahnya keluar, tapi justru nggak keluar. Yang keluar terjadi petaka seperti ini gitu. Jadi memang tujuan pernikahan mereka nggak ada gitu ya. Kalau tujuan pernikahannya ada, sakinah mawadah warahmahnya ada, tidak mungkin dia akan melakukan pembunuhan. Dan tidak adanya sakinah mawadah warahmah tadi seperti Abi bilang
karena tidak ada pemahaman tentang keislaman gitu. Itu harusnya semakin tua tuh pernikahannya kalau kita bahas umumnya tuh rahmahnya itu Semakin muncul harusnya. Tapi karena hidup sudah tidak ditata dengan Islam, rahmahnya itu malah tidak muncul. Nah, jadi gimana kita punya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah? Nah, silahkan dibaca buku ini ya. Insya Allah. Hidup promosi terus ini, Ustaz. Gak apa-apa, Ustaz. Yang penting beli. Baik, Masya Allah ya, pertanyaan demi pertanyaan sudah dilalui, ya sudah terjawab ya. Ternyata ada satu yang kelewat, tapi Insya Allah nanti dikirim saja ke admin ya, ke admin grup SBR ya, Syabab Book Review ya. Nanti Insya Allah akan disalurkan ke penulis dan akan dijawab Insya Allah. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakumullah atas waktunya Ustadz Nofri dan Ustadz Zatin ya, yang mana sudah menyempatkan waktu ya, pikiran ya, sehingga pada siang hari ini ya, bedah buku Wonderful Couple ya, kita selenggarakan ya, dan alhamdulillah sukses ya, dan ditunggu teman-teman sekalian ya untuk acara selanjutnya ya, insya Allah ini kajian kita rutin sebulan sekali ya, setiap Selasa minggu pertama ya, jam 1 siang insya Allah. Dengan nanti juga bisa jadi ketika the modelnya tadi Ustaz yang mencuning tadi ya, itu bisa dibedah juga ya, insya Allah kalau sudah terbit lagi insya Allah. Kita mungkin karena sudah adzan asar di wilayah Jogja ya, dan juga kayaknya sudah hujan ya Ustaz ya. Belum ya Ustaz ya? Ya, setengah pun panas nih. Oh, setengah panas, Masya Allah. Kelihatan Ya. hujannya. Baik, mungkin itu untuk kajian pada kesempatan hari ini. Jangan lupa dari teman-teman sekalian, peserta sekalian, untuk ngambil promonya ya, bisa via admin Pustaka Syabab atau DM IG Pustaka Syabab ya. Untuk yang kemudian ikut acara ini free ongkir di kota-kota besar ya. Untuk yang kota-kota mungkin pedalaman itu bisa nanti kita kasih subsidi insya Allah ya. Mungkin itu sekali lagi jangan kapok Ustaz ya untuk bedah buku ya yang selanjutnya insya Allah ya, dan kita cukupkan sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf dari kami panitia SBR ya, kurang fasilitas atau apapun ya itu ya, kami mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khair. Baik, ya, jazakumullah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.